Kebanyakan orang menjalani hidup sehari-hari dengan keyakinan bahwa perang nuklir adalah ketakutan generasi lama, mimpi buruk yang terkubur bersama berakhirnya Perang Dingin. Sirene tidak lagi terdengar, latihan darurat dilupakan, dan kehancuran global terasa seperti cerita fiksi. Namun di balik ketenangan semu itu, ada kenyataan yang sama sekali berbeda. Di hutan-hutan Rusia dan fasilitas bawah tanahnya, terdapat sebuah senjata yang selalu siaga. Senjata ini tidak berpatroli di perbatasan dan tidak muncul di berita setiap hari. Ia tidak membutuhkannya, keberadaannya saja sudah cukup untuk memengaruhi perencanaan militer, keputusan diplomatik, dan keseimbangan kekuatan global. Senjata itu dikenal sebagai Topol M. Topol M bukan sekadar misil, melainkan pesan tentang kelangsungan hidup yang ditulis dengan bahasa rekayasa dan fisika. Senjata ini dikembangkan setelah runtuhnya Uni Soviet, pada masa ketika Rusia mengalami kelemahan ekonomi dan politik. Dari periode ketidakstabilan itu lahir salah satu misil balistik antar benua paling kuat di dunia. Topol M menjadi ICBM pertama yang sepenuhnya dirancang dan diproduksi oleh Rusia setelah 1991 tanpa bantuan teknologi asing. Tujuannya jelas, membuktikan bahwa meskipun dalam kondisi lemah, Rusia tetap memiliki kemampuan untuk mengubah nasib dunia. Dengan jangkauan lebih dari 11.000 km, Topol M mampu menghantam target lintas benua. Meski hanya membawa satu hulu ledak nuklir, daya hancurnya berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Jika diluncurkan, hampir tidak ada peringatan nyata bagi mereka yang berada di jalurnya. Tidak ada waktu evakuasi, tidak ada peluang untuk bertahan. Hanya kilatan cahaya sesaat, panas luar biasa, dan kehancuran yang tak dapat dipulihkan, diikuti oleh radiasi serta keruntuhan sosial jangka panjang. Hal yang membuat Topol M semakin mengerikan adalah mobilitasnya. Berbeda dengan misil tradisional yang disimpan di silo tetap, banyak unit Topol M dipasang pada peluncur bergerak berukuran besar. Kendaraan ini terus berpindah melalui hutan, jalan terpencil, dan wilayah terpencil lainnya. Satelit mungkin dapat mendeteksi keberadaannya, tetapi hampir mustahil untuk memprediksi kapan dan dari mana misil itu akan diluncurkan. Inilah yang membuatnya sulit dihancurkan melalui serangan pendahuluan dan menjadi tantangan besar bagi intelijen musuh. Topol M juga dirancang untuk menembus sistem pertahanan modern. Akselerasi awalnya yang sangat cepat mengurangi waktu deteksi radar. Lintasan terbangnya dapat berubah, mengacaukan perhitungan pencegatan. Misil ini membawa umpan dan sistem elektronik yang mampu membingungkan jaringan pertahanan misil. Bahkan sistem pertahanan bernilai miliaran dolar tidak dapat menjamin pencegahan total. Fakta ini mengungkap kenyataan pahit bahwa perlindungan mutlak dari senjata nuklir tidak pernah benar-benar ada. Meski memiliki daya hancur luar biasa, Topol M tidak dibuat untuk memenangkan perang. Ia diciptakan untuk mencegahnya. Senjata ini mewakili konsep kemampuan serangan balasan, jaminan bahwa meskipun Rusia diserang lebih dulu, pembalasan tetap akan terjadi. Logika ini menjaga perdamaian bukan melalui moralitas, melainkan melalui rasa takut. Ia memastikan bahwa dalam perang nuklir tidak akan ada pemenang, hanya kerugian yang tak terhitung. Saat ini, Topol M perlahan digantikan oleh sistem yang lebih baru. Namun ia tetap aktif dan relevan. Dalam setiap skenario nuklir yang serius, keberadaannya selalu diperhitungkan. Kehadirannya meninggalkan pertanyaan yang mengganggu. Jika senjata seperti ini diciptakan pada masa kelemahan, apa yang akan diciptakan manusia pada masa kekuatan? Dan jika perdamaian bergantung pada ketakutan akan kehancuran total, apa yang akan terjadi ketika ketakutan itu tidak lagi berhasil?